Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. ربي زدني علما وارزقني فهما من العلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوبه ومرضاته. نويت على ما نواه السلف الصالح. نويت على ما نواه مشايخنا في طريقة النصرانية العالية. نويت على ما نواه مشايخنا في هذا البلاد ما آخاته من سائر النية الصالحة بحب من أنزل عليه سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bertemu kembali di Daurah Fikih Zakat di pertemuan yang keempat ya, kalau nggak salah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan nisab dari unta, di mana unta sendiri terbagi menjadi beberapa bagian nisabnya. Yang pertama dimulai dari 5 sampai 9 ekor, lalu 10 ke 14, 15 ekor ke 19 dan juga dari 20 ke 24 di mana semuanya itu dibayar dengan menggunakan kambing. 5 sampai 9 dibayar dengan satu kambing. Kambingnya menggunakan kambing apa? Kambing yang berusia 2 tahun atau tania masin. Jika ingin menggunakan domba, bisa menggunakan domba yang sempurna umurnya 1 tahun ke atas atau disebut juga dengan jaz'atu ta'nin. Ketika sampai nisab kepada 10 sampai ke 14, maka membayarkan 2 kambing. Ketika sampai pada 15 ke 19, membayarkan 3 kambing. Lalu ketika sampai pada 20 ke 24, membayarkan 4 kambing. Lalu selanjutnya ketika kita memiliki unta 25 sampai 35, itu membayar satu onta, menggunakan onta pembayarannya, sudah beda lagi. Jadi memang di ibil ini agak sedikit rumit karena banyak sekali nisab di dalamnya yang berbeda. Jadi kalau sudah masuk ke 25 sampai ke 35, menggunakan onta yang berumur 1 tahun. Onta perempuan, onta betina yang berumur 1 tahun lebih. Atau juga disebut dengan pintu mahon. Nah, juga bisa dibayarkan menggunakan unta jantan. Unta jantannya yang jenis apa? Yang jenis Ibnu Labun. Ibnu Labun adalah unta jantan yang berusia 2 tahun. Lalu ketika sampai kepada 36, jika seseorang memiliki unta 36 sampai ke 45 dan syarat wajib zakat terpenuhi pada dirinya, maka orang tersebut wajib membayar zakat dengan menggunakan 1 ekor unta yang berjenis pintu labun. Ialah unta betina yang berumur 2 tahun. Lalu ketika sampai kepada 46 sampai ke 60, orang tersebut wajib membayar zakat ibil menggunakan unta yang jenisnya hekoh. Hekoh itu adalah satu unta betina yang berumur
3 tahun. Lalu ketika sampai 61 sampai ke 35 menggunakan unta yang jenisnya unta jadah. Unta jadah adalah unta betina yang berumur 4 tahun. Nah, sampai ke 76 sampai ke 90 maka membayarnya pakai 2 onta bintu mahkot. Jika ada bintu mahkot, bintu labun. Jika ada seseorang yang memiliki unta dari 76 sampai ke 90 unta, maka wajib dia membayar 2 onta zakatnya, yaitu unta bintu labun. Menggunakan 2 onta betina yang umurnya sempurna 2 tahun ke atas. Jika sampai 91 ke 120, maka orang tersebut wajib membayar zakat ibil menggunakan 2 onta hikoh. Onta betina yang berumur 3 tahun dibayarkan ketika sudah memenuhi nisabnya. Nah, berbeda lagi nanti dari 121 sampai kelipatan 50 atau 40. Jika kelipatannya 50, maka orang tersebut wajib membayar unta dengan menggunakan satu unta hikoh. Jadi misalkan ada seseorang mempunyai unta sampai 150 unta, berarti ada kelipatan 50 sampai 3 kali. 50, 50, 50. Itu 150. Berarti orang tersebut wajib membayar zakatul ibil dengan 3 unta hikoh. Berbeda dengan kelipatan yang 40. Misalkan ada seseorang mempunyai unta sampai 121. Itu berarti orang ini memiliki unta yang bisa dibagi menjadi 40. 40, 40, 40 ya kan. 40 kali 3. Berarti orang tersebut wajib membayar 3 unta bintu labun. Perlebihnya seperti itu di dalam zakatul ibil. Kita masuk ke dalam pembahasan nisab dari bakor. Faslun wa awwalu nisabil bakori utawi kawitan nisabe bakor iku salasuna 30. Wa fi halan iku ing dalam salasun tabiun utawi unta tabi'. Jadi setiap bakor sapi yang sudah mencapai jumlah 30, maka wajib disakati dengan 1 unta tabi. Apa itu unta tabi? Unta tabi adalah at-tabi'u minal bakor. Wa ibnu sanatin. Wa dakhala fissaniyah. Unta tabi adalah unta yang berumur 1 tahun dan memasuki ke umur 2 tahun. Kenapa dia dinamakan unta tabi? Karena sapi, maksudnya sapi, bakor itu sapi, unta. Sapi yang di usia 1 tahun itu masih mentabi, masih mengikuti induknya. Jadi ini dinamakan unta tabi. Jadi setiap orang ada dia memiliki sapi sampai 30 atau 31, 32, 33 sampai ke 39, maka wajib baginya mengeluarkan 1 zakat unta tabi. 1 sapi unta tabi. 1 sapi tabi. Astagfirullahaladzim. Pengelan ini. 1 sapi tabi. Wa fi arba'ina lan iku ing dalem 40 musinnatun utawi sapi musinah. Wa ala hadza lan iku ing atase ikilah abadan ing dalam selawase. Faqis moko kiasana sapa sira. Jadi ketika sapi sudah mencapai 40 jumlahnya, maka wajib dibayarkan zakatnya dengan menggunakan unta musinnah. Apa itu unta musinnah? Apa sapi musinnah? Sapi musinnah ya allati laha sintani wa dakhalat fi tsalitsah. Jadi yang dinamakan unta musinnah, sapi musinnah adalah sapi yang berumur 2 tahun dan masuk ke umur 3 tahun. Itu adalah sapi musinnah. Ya. Jadi ketika sudah sampai 40, maka
bayar zakatnya ini sapi tidak pakai sapi tabi lagi. Sudah pakai sapi tabi sapi musinah, sapi yang berumur 2 tahun. Misalkan Kang Ujang mempunyai sapi sampai 40 atau 50, maka Kang Ujang wajib membayar zakat dengan mengeluarkan satu sapi musinah, satu sapi yang berumur 2 tahun. Dan atas hitungan ini berlaku kelipatan selamanya. Jadi misalkan ketika nyampe ke kelipatan 30, maka wajib bayarnya menggunakan dua sapi. Setiap kelipatannya wajib membayar satu sapi tabi. Jika kelipatannya 30, misalkan kita mempunyai sapi 60. Berarti itu kan kelipatan 30. 30 tambah 30, 60. Berarti menggunakan sapi tabi, dua sapi tabi. Setiap kelipatannya itu satu sapi tabi. Karena dilipatkan ada dua kelipatan, maka membayar dengan dua sapi tabi. Kang Ujang punya unta 60, kelipatan 60 itu berarti 30 kali 2. Maka Kang Ujang wajib membayar zakat bakor menggunakan dua sapi tabi. Ini berbeda jika kelipatannya 40. Apa? 40. Atau ada percampuran antara 40 dan 30. Kayak contohnya, Kang Ujang punya unta 70. Itu bisa digunakan, udah, nggak maksud gini. Kalau Kang Ujang punya unta sampai 80. Nah, ini dulu nih, Mas. 80, maka Kang Ujang wajib membayar menggunakan sapi musinah. Kenapa menggunakan sapi musinah? Karena kelipatan dari 40. Jadi setiap ada kelipatan 30 dan 40, itu pembayarnya berbeda. Kalau kelipatannya 30, membayarkannya dengan unta tabi. Kalau membayar kelipatannya 40, maka dibayarkan menggunakan unta musinah. Kayak seperti tadi, Kang Ujang punya unta sampai 80. Maka 80 itu adalah 40 kali 2. Jadi ada dua kelipatan, hitungan 40. Maka Kang Ujang wajib membayar menggunakan dua sapi musinah. Lalu bagaimana jika kelipatannya itu sampai 120? 120 itu kan bisa 30 kali 4, bisa 40 kali 3. Itu diberikan kelenggangan. Kita boleh membayarnya dengan kelipatan 40, kita juga boleh membayarnya dengan menggunakan kelipatan 30. Artinya, jika kita menggunakan kelipatan 40, artinya 120 dibagi 40, maka hasilnya itu 3. Maka kita hanya membayar 3 sapi jenis musinah. 3 sapi yang berumur 2 tahun. Kalau kita menggunakan kelipatannya 30, maka 120 bagi 30 berarti 4. Maka kita wajib menggunakan 4 sapi yang jenisnya tabi, 4 sapi yang berumur 1 tahun di dalam setiap 120 sapi yang kita punya. Seperti itu. Nah, artinya ketetapan jumlah sapi itu terbangun dari dalil yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini memang salah satu sahabat yang diakui bahkan oleh Kanjeng Nabi kepakarannya di dalam bidang fikih. Sehingga sahabat Mu'adz bin Jabal sering diutus Kanjeng Nabi untuk mengambil zakat di berbagai daerah. Salah satunya ialah di daerah Yaman. Ada suatu hadis yang bersumber dari beliau, An Mu'adz bin Jabal qala ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Jadi Kanjeng Nabi ngutus ingsun temuko Yaman. Ba'atsani wis ngutusni ing ingsun sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani mengkota Yaman. Jadi Kanjeng Nabi mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke kota Yaman untuk apa? An akhudha min kulli thalathin baqaratan tabi'an atau tabi'atan. Mengambil dari setiap
30 sapi diambil satu zakat. Setiap zakat 30 sapi itu dibayar dengan satu jenis satu sapi. Sapinya itu baik sapi tabi atau tabi'ah. Jadi boleh jantan, boleh betina. Wa min kulli arba'in musinnah. Dari setiap 40 musinnatan ada satu jenis ada satu sapi yang berjenis musinnah yang diambil dari zakat tersebut. Jadi 30 dimulainya itu dari 30, maka bayarnya satu sapi tapi kalau 40 bayar zakatnya satu tabi atau satu sapi musinnah. Jika sampai ke 60 artinya dari 40 sampai ke 49 dia masih dari 40 sampai ke 59 dia masih bayar satu zakat sapimu musinnah. Tapi kalau sudah ke 60 Ujang punya sapi sampai 60, maka berlakulah kelipatan 30 karena 60 itu hanya bisa 30 60 hanya bisa dibagi dengan 30 ya, dari kelipatan 30 dan 40 itu. Berarti dari 60 sampai ke 79 itu zakatnya mengeluarkan tiga 7 dari 60 ke 69 itu zakatnya 2 sapi tabi. Berbeda kalau sudah sampai ke 70. Artinya 70 itu ada 30 dan ada 40. Jadi bayarnya itu pakai 2 sapi. Tapi sapinya yang satunya sapi musinnah, yang satunya sapi tabi. Ya. Lalu sampai ke 80, maka jika ada orang punya sapi dari 80 sampai ke 89, maka dia wajib membayar dengan 2 sapi musinnah. Kalau sudah sampai ke 90 sampai ke 99, dia wajib membayar 3 sapi tabi. Nah, terus berlaku seperti itu kelipatan-kelipatannya ya. Jadi setiap 30 kelipatannya itu tambah 1. Jika ada tambah kelipatan 40 tambah ada satu sapi musinnah. Ya seperti itu ya. Faslun wa awwalu nisobil konami utawi kawitane nisob embe iku arbauna 40. Wa fiha lan iku ing dalam arbaun syatun utawi sakwedus jazaatun minat to'ni ausaniyatun minal ma'zi. Jadi 1 tahun boleh dibayarkan satu kambing dengan satu yang jenisnya itu 1 tahun, tapi dari domba. Ausaniyatun atau boleh juga dengan menggunakan kambing yang berumur 2 tahun, tetapi 2 tahun yang minal ma'zi dari kambing. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina lan iku ing dalem 121 syatani utawi rong wedhus. Wa fi mi'ataini wa wahidatin lan iku ing dalem 201 salah susyahin bayar 3 kambing. Summa fi kulli mi'atin syatun. Terus jika ada kelipatan 100 100 100 itu dibayar menggunakan satu kambing. Ini sebenarnya diambil dari hadis. Salah satunya itu yang terkenal itu adalah suratnya Sayyidina Abi Bakar yang dikirim ke Bahrain itu. Yang dikirim ke Bahrain mengenai sodakoh faridah. Sodakoh yang khusus. Yang ini berkenaan dengan beberapa hadat khusus. Nah, itu ada banyak ketentuannya di situ. Dan juga hadis yang bersumber dari periwayatan Imam Bukhari di mana beliau ngendika Kanjeng Nabi ngendika wa fi shadaqatil ghanamilan iku ing dalem zakat wedhus visa imatiha
Idza kanas arba'in dalam nalikane ono apa honam iku arba'in jumlahe 40 fa fiha moko iku ing dalem arba'in syatun satu kambing. Jadi zakat dari setiap 40 kambing itu ada satu kambing. Ila isyrina wa mi'atin sampai jumlahnya itu ke 120. Dari 40 artinya seseorang baru dikenai membayar zakat ghanam itu jika dia punya kambing 40. Nah, Alvin punya kambing sampai 40, maka wajib jika dia sudah terpenuhi syarat wajib zakatnya, maka setiap tahunnya wajib mengeluarkan satu kambing khonam. Satu kambing, baik dia jenis kambing jadaah atau dari jenis kambing yang sania ma'zi. Kalau jadaah berarti harus dikeluarkan dari toknin. 1 tahun tapi dari jenis domba. Kalau 2 tahun, kalau mau pakai kambing yang kambing kacang, itu dikeluarkan dengan kambing kacang yang umurnya 2 tahun. Sampai hitungan 120. Jadi kalau 121, ya dia punya kambing dari 121 sampai ke 200, maka zakatnya itu dengan dua kambing. Dari 200 sampai ke 300 atau 309 itu zakatnya tiga kambing. Nanti baru kelipatan. 100 misalkan Kang Alvin punya sampai 500. Maka karena 500 itu adalah 100 bagi 5, ya. Maka Kang Alvin wajib mengeluarkan 5 jenis kambing setiap tahunnya. Jika 5 kambing setiap tahunnya. Baik itu dari kambing to'en atau dari mazin. Dan baik itu dikeluarkan dengan jenis domba atau dikeluarkan dengan jenis kambing kacang. Ya, seperti itu. Nah, intinya kembali di dalam mazhab Syafi'iyah itu semuanya tidak ada yang tidak bersumber dari hadis. Jadi semua tidak ada yang tidak bersumber atau tidak memiliki dalil. Itu pasti rata-rata semuanya itu memiliki dalil. Adapun beberapa yang tidak memiliki dalil itu biasanya dikiaskan dengan sesuatu yang dalilnya itu jenisnya itu sama dengannya. Kayak contohnya apa ngusap ngusap apa itu ngusap dubur itu ya. Karena salah satunya itu tidak ada hadisnya, maka yang satunya itu dikiaskan dengan hadis yang lainnya. Jadi semua di dalam mazhab Syafi'i itu ono hadisnya. Nah, kitab yang paling sederhana lah, yang paling pendek mengenai pembahasan fikih tapi sudah ada dalilnya, itu bisa pakai kitab Tadhib. Tadhib itu syarah dari kitab Takrib ini. Tuh. Atau pakai Fiqhul Manhaji. Sekarang itu yang paling terkenal itu dalam mazhab Syafi'i itu Fiqhul Manhaji. Fiqhul Manhaji itu juga sama enak. Kalau kita pencinta dalilnya pengen tahu dalil-dalilnya, itu boleh pakai fikul manhaji. Di situ banyak lengkap itu dalil-dalil. Sampean pengen dalil jenis apa wae mlungkek nih kono dalil kabeh ya. Jadi intinya wis kembali pada tadi pembahasan kambing. Kambing dimulai nisobe itu dari 40 sampai 120. Jadi kalau punya kambing 40 sampai ke 120 bayarnya satu kambing. Dari 121 ke 200 bayarnya dua kambing. Dari 201 sampai ke 399 bayarnya pakai tiga kambing. Kalau sudah 400 bayarnya 4 kambing. 500 sama, 600 sama. Jadi gimana kalau misalkan kita punya 499? Ya masuknya ke 400. Karena belum apa? Belum 500, belum 100 ya. Kelipatan 100. Intinya kalau belum sampai kelipatan 100, maka diikutkan ke kelipatan yang paling dekat, yaitu kelipatan 400. Begitupun dengan, misalkan kita punya kambing 597 misalkan. Nah, itu kan belum ke kelipatan 100 ke 600 ya. Artinya belum ke kelipatan 600 bagi 100 berarti belum ke kelipatan 6. Nah, mak kita ngikutinnya ke kelipatan yang paling dekat yaitu ke kelipatan 5. Jadi bayarnya itu meskipun kita punya kambing
mendekati ke 600 tapi belum sampai ke 600, maka bayarnya itu cukup dengan 5 kambing, mengikuti dengan kelipatan yang 500 bagi 5 gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ini kita sudah selesai di dalam pembahasan zakatul mawashi atau zakatul na'am ya. Zakat dari hewan ternak, di mana hewan ternak di dalam fikih Syafi'iyah hanya ada pada 3 jenis, yaitu jenisnya apa dari hewan onta, hewan bakor, sapi, atau hewan dari honam, yaitu kambing. Kita sudah selesai. Sekarang kita sudah selesaikan itu. Nanti pada pembahasan yang selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan al-kholitani zakiyani zakatal wahidi bisa ba'ati syara'id. Pembahasan itu kita akan lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Insya Allah. Ya. Catat disambung dengan sesi tanya jawab. Monggo.